Shalom, selamat pagi bersama saya Timotius Kurniawan dari Kota Probolinggo yang di pagi hari ini masih bersama-sama dengan saudara untuk kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Allah, sehingga apa yang kita pelajari, kita percayai, kita lakukan, semua itu tetap dalam koridor firman kebenaran, sehingga kehidupan kita pun di masa-masa yang akan datang akan tertata menjadi baik, sehingga apa yang sudah Tuhan sediakan, Tuhan berkati, itu akan bisa kita nikmati. Amin. Mari kita sama-sama buka dulu di Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-28 ya, mulai ayat yang ke-28 saya bacakan, demikian firman Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Dia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." 29 jawabannya itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anaknya yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Wow. Tetapi kemudian ia menyesal. Saya ulangi, tetapi kemudian ia menyesal. Lalu pergi juga. Ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Sampai di sini dulu kebenaran firman Allah. Saya betul-betul terpukau ya, terkesima ketika saya itu membaca tentang perumpamaan di dalam firman Tuhan ini. Di sini digambarkan ada seorang kaya raya yang memiliki kebun anggur. Dia cuma punya 2 ahli waris ya, 2 anak laki-laki, yang sulung dan yang bungsu ya. Dan ketika papanya, si pemilik kekayaan, si pemilik harta, si pemilik kebun anggur berkata kepada anaknya yang sulung, "Pergilah engkau ke kebun anggur, bekerjalah di sana. Karena dari hasil kebun anggur ini nanti bisa diirik, diperas, bisa menjadi minuman, bisa menjadi juga jus. Begitu pula dengan sisanya, kulitnya bisa dimanfaatkan untuk lain-lain dan lain sebagainya." Tetapi apa jawabnya yang si sulung? Ya, dia tidak menolak, dia berkata iya. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Ia tidak beranjak. Saya teringat ketika orang tua kita, orang-orang yang kita kasihi dulu, selalu berkata kepada kita ketika kita masih muda, "Hari Minggu pergi ke gereja?" Kita jawab, "Ya." Itu loh, dengarkan firman Tuhan, ikut memuji Tuhan, ya. Kita tidak pernah ngomong tidak. Kita bilang ya. Jangan lakukan itu. Berbuatlah yang jujur, berbuatlah yang jahat. Iya mah, iya pak. Pergi sekolah biar pintar. Iya mah, iya pak. Semua iya. Apa yang terjadi? Cuma sekedar perkataan ya. Tidak lebih dari itu. Selanjutnya, ya tidak kita lakukan. Ketika kita dimarahi, kita diam. Dan begitulah terulang dan berulang. Selalu berkata ya, apalagi untuk diingatkan selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, dengarkan pendetanya bicara apa, dengarkan khotbah pendetanya, selalu berkata ya. Walaupun pulangnya sampai di rumah tanya pendetanya tadi khotbah apa, firman Tuhannya apa, udah, ya begitulah. Nah, itu si sulung. Padahal dia tahu kebun anggur itu nanti akan menjadi haknya dia. Entah seluruhnya, entah setengahnya, entah 3/4-nya. Pokoknya dia mendapat bagian di sana. Dan si bungsu sekarang disuruh papanya dengan perkataan yang sama. Pergilah ke kebun anggur untuk bekerja. Karena di sana itu anggur itu menghasilkan urapan. Kebun anggur itu menghasilkan berkat. Ya, kalau kita berbicara tentang kingdom of God atau kerajaan Allah, digambarkan seperti itu. Jadi urapan Allah itu digambarkan seperti urapan anggur, air anggur ya. Nah,
Si bungsu ini berkata apa? Langsung bilang, enggak. Mungkin asik dia main gadget, mungkin asik dia main game. Tetapi berapa saat kemudian dia sadar dan mulai menyesal. Nah, ini yang perlu direnungkan. Sehingga dia akhirnya berangkat ke kebun anggur itu. Mungkin dia sadarnya, toh ini milik saya, toh belakang hari kalau saya rawat akan menghasilkan berkat bagi saya, bagi anak saya, cucu menantu saya. Bukankah saya juga akan bisa hidup dari kebun anggur ini? Mungkin cara berpikirnya seperti itu. Atau berpikirnya, papaku sudah membesarkan aku sejak mulai balita, mulai lahir. Aku sudah mendapat kasihnya, aku dirawatnya. Bahkan kalau aku sakit dicarikan tabib untuk diobati, segala keperluanku semua dicukupi. Bahkan sampai sekolah pun dipilihkan sekolah yang terbaik. Dan bukan sampai berhenti di situ. Papa orang tua itu masih meninggalkan harta warisan untuk saya. Dan ini semua itu kan untuk saya. Kenapa saya menolaknya? Mungkin berpikirnya seperti itu. Atau oleh karena dia itu tunduk kasih kepada papanya, dia menyesal dengan perkataannya yang tadi menyakiti hati orang tuanya, dengan keras kasar menolaknya. Ya, kita nggak tahu, tetapi hal perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya, juga sebagian orang-orang Israel ada di tempat itu. Dan Yesus berkata, menurutmu, menurut saudara dan saya, dari dua orang anak ini, mana yang mengasihi bapaknya? Kita sepakat loh. Ya yang nomor 2, kita sepakat tuh. Yang nurut. Berarti kita tahu. Kalau kita nurut sama firman Tuhan, kalau kita nurut melakukan kebaikan, kita itu berkenan kepada ayah kita. Kita tahu. Buktinya nih, orang-orang Farisi dan ahli Taurat berkata, yang nomor 2. Dan Yesus berkata, wow, saya bacakan sekali lagi. Dari ayat yang ke-31, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Wah, hubungannya apa Tuhan? Hubungannya ini apa Roh Kudus? Ini berbicara tentang dua anak sulung dan si bungsu yang gak mau bekerja di kebun anggur. Tetapi sekarang Yesus berkata, ketika mereka sepakat memberikan jawaban, anak yang terakhir yang menuruti perkataan bapaknya. Yesus berkata, sesungguhnya penyamun-penyamun, wow, pemungut-pemungut cukai yang disamakan dengan penyamun ya. Di waktu yang lalu saya mengatakan pemungut-pemungut cukai ini adalah preman ya. Dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ini betul-betul syok loh orang Israel. Ini seharusnya syok ini orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Karena mereka itu dibelakangkan atau mereka itu ditaruh barisan terbelakang dari preman maupun perempuan-perempuan sundal ini berada di barisan depan mendahului mereka untuk masuk dalam kerajaan surga. Wow, apa yang terjadi? Apa hubungannya? Kalau kita berbicara tentang pemungut-pemungut cukai, ya, kita selalu teringat kepada Sakyus. Sakyus si pendek yang naik pohon ara mendahului Yesus, melihat Yesus. Ya, kita tahu siapa si Sakyus. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia memutuskan hidupnya untuk ikut dengan Yesus. Dan dia berkata, setengah dari hartaku akan aku bagikan kepada mereka. Dan sekiranya ada di antara mereka yang aku peras hartanya, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Dikembalikan 4 kali lipat. Ini bukan artinya bahwa si Sakyus itu tadi sudah benar di mata Tuhan. Bukan. Sakyus mencari Yesus dan Sakyus menerima Yesus. Dia terima Yesus. Itu benar di mata Tuhan. Tetapi pertobatannya dari dunianya dia yang menarik memungut cukai dengan seenaknya sendiri, sekarang dia ikut Yesus, dia mengembalikan. Itu adalah buahnya dari pertobatan Sakyus. Bukankah setiap pohon itu dikenal dari buahnya?
Begitu pula dengan orang yang bertobat. Selalu dikenal dari buahnya. Pertobatan Sakeus dikenal dari buahnya. Buahnya dia kembalikan kalau dia memeras sama orang 4 kali lipat. Dan setengah hartanya yang dia tahu ini harta yang didapatkan dengan cara yang tidak halal, tidak sah, akan dibagikan kepada orang-orang miskin. Wow, luar biasa. Kenapa pemilik-pemilik cukai ini begitu dengan kaya? Ya, satu contoh lagi yang saya ambil ya. Di sini adalah Lewi, ya, anak Alfius, ya. Dia juga pemungut cukai. Ntar kita bahas. Saya sedikit bahas tentang Sakeus dulu. Kenapa Sakeus pemungut cukai ini tidak disuka sama orang Israel? Karena dia itu ditunjuk oleh pemerintah yang berkuasa, pemerintah yang menjajah, yakni pemerintah Romawi, untuk menarik pajak kepada rakyat. Ya. Dan dia tidak dibiarkan begitu saja, tapi dia didampingi dengan aparat-aparat kerajaan Romawi. Sehingga ketika dia menarik pajak dari pemungut-pemungut cukai ini, mereka itu banyak yang menarik lebih. Ya, menarik lebih, kelebihannya untuk kantongnya mereka sendiri, apa yang menjadi haknya pemerintah Romawi diberikan kepada pemerintah Romawi. Nah, pemungut-pemungut cukai di era modern ini banyak sekali kita jumpai. Salah satunya, kalau kita tuh berdagang dan kita mengambil keuntungan lebih dari yang semestinya, lebih dari yang seharusnya, itu kita tuh sama dengan cara-cara pemungut cukai untuk mencari keuntungan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar di luar sewajarnya, karena si pembeli tidak mengerti, si pembeli tidak tahu harga barang yang sebenarnya, atau si pembeli ini tidak kita beritahu kualitas barang yang kita jual. Ya, yang dia tahu bahwa barang ini berkualitas, super kualitas A, ya kan? Dengan kemampuan segini, dengan harga berkisar antara sekian. Tetapi dia tidak mengerti bahwa barang ini tadi ada yang KW. Barang ini tadi ada yang sudah dibuatkan duplikatnya atau dibuat di tempat lokal, ya kan? Di mana dari bahan yang kualitasnya di bawah standar, harganya lebih murah, bentuknya mirip, kemasannya lebih menarik dan lain sebagainya. Dibuat semirip mungkin. Nah, di situ banyak sekali dari para pedagang mereka yang mengambil keuntungan sekalipun belinya murah, dia tahu bahwa barang ini bukan orinya, bukan originalnya, tetapi dia menjual di bawah, sedikit di bawah dari harga original. Dan itu sangat menguntungkan dia sekali. Cara-cara yang seperti ini itu adalah cara-cara yang dilakukan oleh pemungut cukai. Dia diberikan hak oleh pemerintah Romawi untuk menarik cukai yang sudah ditetapkan sekian dengan batas nilai kewajaran dari mereka yang berdagang itu. Tetapi karena dia didampingi oleh aparat-aparat kerajaan Romawi, dia menarik lebih. Karena para pedagang-pedagang ini tidak tahu nilai yang sewajarnya yang harus dibayarkan kepada pemerintah Romawi itu berapa. Dia nggak ngerti dan tidak diberi pengertian oleh orang-orang pemungut cukai ini tadi. Sehingga dia menarik lebih kelebihannya untuk dirinya sendiri. Dan sisanya yang menjadi hak dari pemerintah Romawi diberikan kepada pemerintah Romawi. Sekalipun kita pedagang, kita mencari keuntungan di luar kewajaran, di luar hak keuntungan yang kita dapat, cara-cara kita itu sama dengan cara-cara pemilik cukai. Nah, itulah sebabnya kenapa pemilik-pemilik cukai ini tidak disuka oleh orang-orang Israel, dan mereka itu suatu waktu berkumpul di rumah Lewi, anak Alfius, Matius, Matias, di sana, dan Yesus datang di sana. Waduh, heboh sekali pada waktu itu. Kita buka sebentar ya. Di Injil Lukas, pasal yang kelima, ayat yang ke-27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia.
Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk berdosa, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Wow, luar biasa. Yesus di sini datang ke rumah pemungut cukai, ya. Di situ adalah Lewi, anak Alfeus, dan Yesus berkata, "Ikutlah aku. Ayo kerja di kebun anggur. Nggak usah kerja lagi untuk memungut cukai." Dan diikuti oleh Lewi. Maka dia meninggalkan segala sesuatunya ikut kepada Yesus. Dia masuk ke dalam kebun anggur. Karena Yesus adalah pemilik kebun anggur. Seperti yang pertama tadi digambarkan di dalam suatu perumpamaan. Ya. Dan Lewi ini bersuka cita karena dia itu mendapatkan yang selama ini kosong di dalam kehidupannya. Yakni kebenaran, yakni nilai-nilai kemanusiaan yang murni itu tidak dia dapatkan. Yang ada di dalam diri Lewi pemungut cukai ini adalah orang-orang yang boleh dijuluki raja tega. Sekalipun orang itu sudah terpuruk ekonominya, kalau tetap bayar harus ditarik dengan pembayaran disertai plus-plus-plusnya tadi, ya. Jadi nilai-nilai kemanusiaan yang murni di dalam dirinya itu sudah nggak ada lagi. Yang ada bagaimana caranya aku mendapatkan harta. Gak peduli seorang janda ya dia peras. Gak peduli orang pedagang yang lagi sepi, kalau bayar ya harus dia bayar. Nah, boleh dikatakan mereka itu tidak bisa melihatkan nilai-nilai manusia yang murni. Dan ini ditinggalkan, mereka sekarang mendapatkan nilai kebenaran itu. Nilai yang benar-benar mengasihi, nilai yang betul-betul bisa membagikan kasih. Yakni murni sebagai seorang makhluk hidup. Itu dia dapatkan itu dalam Yesus. Makanya dia tinggalkan itu semua. Dan dia berkata kepada teman-temannya, "Inilah yang aku dapatkan. Harta yang tidak ternilai harganya. Nilai yang tidak ternilai lagi, nilainya betul-betul murni." Makanya banyak pemungut-pemungut juga itu yang mengikuti dia. Dan Lewi karena banyaknya orang yang datang, dia berkata, "Aku akan mengadakan perjamuan yang besar. Siapapun boleh datang, tidak terbatas. Aku sediakan supaya mereka bisa makan." Perjamuan besar bukan untuk Yesus. Yesus nggak butuh dengan perjamuan besar. Perjamuan besar itu untuk jiwa-jiwa yang mereka ingin melihat kebenaran, mereka ingin melihat kemuliaan Allah. Itu mereka disediakan dengan perjamuan yang besar. Nah, ketika mereka datang, yang paling benci kepada mereka adalah orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Sehingga ketika Yesus datang di sana, mereka komplain duluan. Karena mereka ini ngerti hukum Taurat. Karena mereka ini ngerti peraturan-peraturan yang dibuat oleh Musa. Tetapi mereka tidak berdaya karena negaranya lagi dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka melawan pun mereka akan diseret, masukkan penjara, bahkan perlu dibunuh oleh orang-orang Romawi. Ya, karena mereka itu sebagai orang-orang jajahan. Mereka tidak berdaya. Tetapi kenapa sekarang Yesus justru memihak kepada mereka pemungut cukai yang memeras kepada dia? Dia katakan sesuai dengan peraturan-peraturan Musa. Kenapa kamu sekarang tuh duduk makan bersama-sama dengan orang kafir, duduk makan bersama-sama dengan orang berdosa? Bukankah kita yang diajarkan oleh Musa untuk kita tuh berkumpul bersama orang-orang kudus? Kita tidak bergaul dengan bangsa kafir. Kita tidak hidup seperti orang kafir. Enggak salah. Apa yang dikatakan oleh orang Farisi dan ahli Taurat ini enggak salah. Betul 100%. Tetapi Yesus di sini itu punya suatu cara, suatu misi, suatu tujuan untuk memenangkan jiwa pemungut-pemungut cukai ini tadi. Dia tahu mereka itu sudah menolak masuk dalam kebun anggur. Seperti anak yang bungsu tadi. Tidak, aku tidak mau. Tapi mereka sadar ketika bertemu dengan Yesus. Mereka selama ini tidak punya nilai-nilai kemanusiaan yang murni. Mereka tidak punya kasih. Mereka tidak mengenal kebenaran. Sekarang mereka dapatkan. Nah, dari cara ini tadi mereka meninggalkan cara hidup mereka yang lama. Mereka masuk dalam cara hidup mereka yang baru, yakni di dalam Kristus. Sehingga Kristus berkata apa? Anak manusia, aku datang bukan untuk bagi orang berdosa. Bukan bagi orang benar. Tapi aku datang bagi orang-orang yang berdosa. Seorang tabib tidak datang kepada orang sehat.
Seorang dokter tidak datang kepada orang sehat, tapi seorang dokter datang kepada orang yang sakit yang butuh pertolongan untuk bisa menjadi sehat. Nah, ini yang dikatakan oleh Yesus, sehingga orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mereka itu semua tidak berdaya. Tuhan mencari pemeras-pemeras, Tuhan mencari mereka-mereka yang bekerja dengan cara-cara pemungut cukai itu tadi, untuk mereka sadar dan menyesal. Untuk mereka kembali meninggalkan cara mereka yang lama, masuk mengikuti Yesus, mengikuti cara yang baru. Wow, bukan pemungut cukainya yang dimaksud oleh Yesus di sini, tapi mereka yang bekerja memakai cara-cara pemungut cukai, yakni cara-cara yang mengambil keuntungan di luar nilai untung kewajaran. Ya, dengan kata lain, mereka bisa mendapatkan untung yang besar ketika yang beli nggak tahu sama sekali tentang barang yang dia beli, baik secara kualitas maupun secara harga pasar. Atau mereka-mereka yang bekerja di dalam suatu perantara jual beli antara pembeli dan penjual. Biasanya para penjual jasa ini boleh dibilang sebagai makelar. Mereka itu banyak sekali yang bekerja sama teman-temannya karena banyak yang kenal si A si B, sehingga ketika mereka menawarkan suatu tanah atau bangunan atau aset yang besar, banyak sekali dari pencari-pencari jasa ini tadi atau maklar-maklar ini tadi yang datang saling memberikan penilaian kepada ABC penjual dan pembelinya supaya mereka itu bisa ACC atau akur untuk melakukan deal jual beli dan mereka mendapatkan fee dari kedua belah pihak. Dan biasanya seharusnya berapa dari mereka yang bekerja terlibat di situ akan dibagi rata. Itu nilai yang wajar. Tetapi di antara mereka para maklar ini tadi ada yang tidak berbuat tidak wajar. Dengan segala cara mereka itu bisa, ya boleh dikatakan itu menyisihkan rekannya atau meninggalkan rekannya, sudah terima langsung menghilang dengan berbagai cara berkata belum dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah kepergok dikasih hanya sekedar saja, dia bagiannya lebih besar. Banyak sekali yang terjadi seperti itu. Dan itu pun sama dengan cara-cara yang dipakai oleh pemungut-pemungut cukai, yakni mereka itu mengambil lebih dari hak yang seharusnya mereka terima. Di segala bidang apapun pekerjaan kita tidak diizinkan mengambil melebihi dari apa yang sudah seharusnya ditentukan bagi kita. Yang menjadi bagian kita secara wajar, pembagian kita sudah diatur, ya sudah itu kita terima. Kita tidak mencari yang lebih lagi dengan mengorbankan rekan, bos, pimpinan bawahan kita. Enggak dianjurkan. Karena itu cara-cara sebagai pemungut cukai pada waktu itu. Nah, terus sebabnya Yesus berkata, aku tidak anti kepada pedagang, aku tidak anti kepada mereka yang menarik pajak. Tetapi mereka carilah yang wajar, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Jadi cara-cara yang seperti ini itu cara-cara yang tidak disuka oleh Tuhan Yesus. Tetapi ketika engkau bertobat, berbalik ikut kepada Yesus, meninggalkan cara hidupmu yang lama, Yesus berkata, engkau berada di depan dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini dalam masuk kebun anggur, dalam masuk kerajaan Allah. Wow, luar biasa. Dan sekarang apa hubungannya sekarang dengan perempuan-perempuan Sunda, perempuan-perempuan pelacur ini tadi? Kalau kita berbicara tentang perempuan-perempuan pelacur ini tadi, kita selalu teringat kepada Rahab. Di mana Rahab pada waktu itu memberikan informasi demikian kepada tentara-tentara Yosua untuk mereka bisa masuk dalam kota Yeriko. Itu sudah menjadi cerita yang melegenda dan banyak sekali yang sudah dikotbahkan. Tetapi satu hal yang perlu kita renungkan, ada mereka yang melakukan persundalan. Kita lihat sebentar kitab Kejadian 38. Nah, ayat yang ke-13. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu sedang jalan ke Timnah untuk menggunting bulu dombanya, maka ditanggalkanlah pakaian kejandaannya
Dan dia bertelekung dan berselubung lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timnah, karena dilihatnya bahwa Sela telah menjadi besar dan tidak diberikan juga kepada Sela itu untuk menjadi diberikan kepadanya Sela itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanya dia itu seorang perempuan sundal karena dia menutupi mukanya. Wah, ini cerita antara Yehuda dan Tamar menantunya. Pada waktu itu Yehuda dia meninggalkan saudara-saudaranya, dia pergi ke Adulam, ke Hira, orang Adulam itu, ya, dia pergi merantau di sana. Dan si Hira ini orang Adulam itu mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Sua, ya, di Kanaan ya, sehingga diambillah Sua ini oleh Yehuda sebagai istrinya dan melahirkan anaknya. Salah seorang anaknya itu mengambil seorang istri, anak lakinya ya, yang bernama Tamar. Tetapi anak laki-laki Yehuda ini tadi meninggal sebelum mendapatkan anak. Menurut adat dari Yehuda nanti di Kanaan merantau ya. Tetapi sekalipun dia merantau, dia itu masih memegang adat leluhurnya. Di mana kalau istrinya meninggal, istri anaknya meninggal, bahwa dia itu harus dikawinkan dengan adiknya supaya nama Yehuda ini tadi tersambung ya. Kalau tidak diberikan, anaknya dia mati dan menantu ini pergi, nama Yehuda ini nanti tidak akan punya keturunan, tidak bersambung lagi. Nah, begitu anak yang pertama mati, ya kan, dia diberikan kepada Onan. Dan Onan ini tadi tidak suka kepada Tamar, dia nggak mau memberikan keturunan kepada Tamar. Dan itu jahat juga di mata Tuhan, karena ini nanti akan menghapus keturunan Yehuda. Dan kita tahu bahwa keturunan Yehuda itu, singa Yehuda ini akan bersambung sampai kepada Yesus Kristus. Dan itu dinilai jahat oleh Tuhan, sehingga Onan ini juga mati. Tinggal satu lagi adiknya yang bernama Sela. Dan Sela ini masih kecil. Yehuda bilang sama menantunya Tamar, kamu aku bebaskan dah. Kamu pulang ke rumah mertuamu. Tapi syaratnya, kamu harus pakai baju janda. Dengan kata lain, kamu nggak boleh kawin. Kamu tetap menantu saya. Sehingga orang tahu bahwa kamu itu adalah jandanya jandanya Onan, janda dari keturunan Yehuda. Kamu tidak boleh kawin dengan orang lain. Sudah diberikan batas. Dengan kata lain, diberikan aturan, diberikan undang-undangan, diberikan label bahwa si Tamar itu tidak boleh kawin. Janda saat ini stempelnya. Janda saat ini segelnya. Ya. Dia bilang adiknya ada Sela. Sela kalau besar aku berikan kepada engkau untuk menjadi suamimu. Kan benar. Suatu kali dikabarkan orang kepada Tamar ini tadi yang dipulangkan di rumah papa mamanya, kasihan sekali ya, dipulangkan di sana, dia menjadi seorang janda, tidak boleh kawin. Nah, dikabarkan bahwa mertuamu datang ke Timnah untuk menggunting bulu domba. Wow, Tamar ini adalah menantu yang bagus, menantu yang betul-betul mengasihi mertuanya. Dia berurap, ya, dan dia itu bertelikung. Di sini dikatakan untuk dia itu duduk di satu tempat di mana nanti mertuanya lewat. Dari kejauhan benar mertuanya itu lewat. Dan dilihat juga oleh dia, Sela itu sudah besar. Di mana mertuanya tadi berjanji untuk diberikan kepada dia untuk menjadi suaminya dan dia menjadi istri dari Sela. Ternyata sama mertuanya tidak diberikan. Wow, Tamar ini menantu yang tahu selera mertua. Dia itu menantu yang tahu kebiasaan mertuanya. Kalau menantu-menantu, apakah Anda tahu kebiasaan mertuamu? Ya, kalau Anda tahu kebiasaan mertuamu suka makan ini, makan itu, hendaklah kamu memasakkan untuk dia. Menantu laki-laki, kalau mertuamu suka makan ini, belikanlah dia makanan. Ya, seperti Tamar ini tadi tahu selera mertuanya. Ternyata mertuanya ini tadi melihat dia, dikiranya dia seorang pelacur. Dia ambillah dia. Jadi Tamar itu tahu kalau mertuanya itu suka melacur. Lalu, selamat pagi. Ya, diambillah si Tamar ini tadi, dikira seorang pelacur. Dan tidurlah dia sama menantunya. Dan dia bilang apa? Aku belum
menggunting bulu domba, aku belum mendapatkan hasil, belum mendapatkan apa. Tapi aku tidak mau dikatakan bahwa aku itu tidak mau bayar. Aku tidak mau dikatakan mencari gratisan begitu saja. Enggak. Ini, aku tinggalkan atributku. Ada tongkat, ada cincin, stempelnya, dan lain sebagainya. Ini sebagai jaminan. Nanti aku akan bayarkan kepada kamu apa yang menjadi hakmu. Mungkin dikasih anak domba, atau mungkin dikasih dombanya, saya nggak tahu. Tetapi Tamar tadi bukan seorang pelacur, tapi dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh para pelacur. Apakah ini benar mata Tuhan? Tidak bisa dibenarkan sama sekali. Sekalipun caranya dia untuk melakukan itu ingin menyadarkan Yehuda supaya memberikan haknya Sela kepada dia, memelihara adat dari keluarga besar Yehuda. Tetapi cara yang dia lakukan bukan cara yang lazim, bukan cara yang benar menurut firman Tuhan. Oke, berlanjut. Ketika selesai penggulungan domba, diambillah domba yang menjadi haknya, dia suruhan orang Yehuda ini tadi. Carilah seorang pelacur yang biasa duduk di tempat itu, berikan ini hak itu kepadanya, dan kembalikan tanggunganku untuk supaya dipulangkan lagi kepadaku. Tetapi orang-orang suruhannya ini tadi datang kembali kepada dia dan berkata, kami nggak mendapati itu, nggak ada itu pelacur itu, sudah dicari upeng-upeng sampai selesai, sampai dia pulang ke Kanaan meninggalkan Timnah, ya nggak didapati. Ya memang bukan pelacur, itu memang menantunya dia yang diberi label janda seumur hidup. Nah, singkat cerita, sampai akhirnya dikabarkan kepada Yehuda bahwa menantumu Tamar hamil tanpa suami. Waduh, murkanya Yehuda minta ampun. Jemput langsung. Dijemput menurut hukum adat dari bangsa kami, bangsa Israel. Bahwa kamu, bangsa Ibrani, bahwa kamu harus dihukum rajam karena kamu berzina. Tamar diem aja sampai pada detik hendak diambil dari kemahnya untuk dihukum rajam. Dia baru bilang, ini aku punya barang-barang ini, kembalikan kepada pemiliknya. Dilihat stempelnya di sana, capnya, cap cincinnya. Loh, ini kan punya Yehuda. Kembalikan kepada dia, karena aku mengandung dari pemilik barang-barang ini. Tunjukkan kepada Yehuda. Dan ketika Yehuda menerimanya, apa ini? Ini dari menantumu, karena dia hamil dari orang ini. Dibuka sama Yehuda. Wow, ini kan milikku. Teringat dia bahwa dia pernah meniduri seorang yang dikiranya pelacur. Dan Yehuda mengambil suatu tindakan yang betul-betul gentle. Bukan perempuan itu yang salah, tapi aku yang salah. Bukan dia yang seharusnya dihukum rajam, aku yang seharusnya dihukum rajam. Karena aku punya dua kesalahan sama dia. Aku tidak memberikan Sela sebagai suaminya. Dan yang kedua, aku membiarkan dia menjadi janda seumur hidup. Dan aku pulangkan kedua orang tuanya. Itu satu perbuatan yang keji. Tidak ada nilai-nilai kemanusiaan sama sekali. Dan Yehuda itu sadar di sana. Dan bukan berarti apa yang sudah dilakukan Tamar dan yang sudah dibenarkan oleh Yehuda itu benar di mata Tuhan. No. Tetap perbuatan perzinahan itu salah, keji di mata Tuhan. Tuhan gak suka. Dan sampai Tuhan mau untuk Yehuda membimbing Tamar untuk bertobat kepada Allah, bertobat kepada Tuhan, untuk meninggalkan cara hidupnya yang lama. Sekalipun cara dia melacurkan diri itu dibenarkan oleh Yehuda, karena itu untuk menyambung nama Yehuda, menyambung adat dari keluarga Yehuda. Tapi sekali-kali tidak pernah dibenarkan di mata Tuhan. Halo, selamat pagi. Kalau Tamar tidak bertobat, keturunannya pun tidak akan pernah bisa menyambung sampai kepada Yesus Kristus. Tapi justru di sini kenapa silsilahnya itu sampai nyambung sampai ke Yesus Kristus? Saya percaya bahwa Tamar itu bertobat. Tamar itu menyesali segala dosa-dosa yang dia lakukan. Sehingga dia berbalik mengikuti Tuhan Allahnya Yehuda. Kita kembali lagi di Matius 21. Matius 21 ayat yang ke-32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya.
Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Wah, apa yang dikatakan Yohanes? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dari setiap pohon yang tidak menghasilkan buahnya, kapak sudah tersedia. Engkau akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api, cabut sampai ke akar-akarnya. Kapak sudah tersedia. Dari setiap pohon yang tidak menghasilkan buahnya akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Di sini dikatakan perempuan-perempuan sundal dan pemungut-pemungut cukai. Halo, haleluya. Kalau kita mengambil di luar kewajaran dari keuntungan yang seharusnya kita ambil, kita pun termasuk dengan pemungut-pemungut cukai. Begitu pula dengan perempuan-perempuan sundal. Terlepas dari segala motivasimu untuk kau menjadi pelacur, apakah tekanan ekonomi, apakah dipaksa dan lain-lain, terlepas dari itu semua, kapak sudah tersedia. Bertobatlah. Justru di sini diambil contoh oleh Yesus, pemungut cukai dan perempuan sundal bertobat. Sehingga saya percaya bahwa Tamar pun bertobat. Orang bertobat itu meninggalkan tata caranya yang lama, tingkah lakunya yang lama, sepenuhnya ikut kepada Yesus, sepenuhnya ikut kepada firman. Apapun resikonya. Dia nggak memikir masa belakangnya lagi, dia nggak memikir masa depannya lagi, dari mana nanti dapat hasil, dan dia nggak memikirkan. Yang dia pikirkan, aku ikut Yesus, aku mau hidup di dalam kebenaran, aku mau hidup memiliki nilai-nilai kasih, aku mau hidup memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang murni. Dan buahnya itulah yang ditunjukkan, buah pertobatannya. Oh, haleluya, luar biasa. Jadi Yesus berkata, kalau kamu tidak bertobat, maka penarik-penarik cukai, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal yang bertobat, itu yang terlebih dahulu masuk dalam kerajaan surga. Dan kamu itu akan menjadi yang terbelakang. Akhir, saya buka di Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jika engkau bertobat, Yesus sudah berjanji, aku tidak mengingat dosamu lagi. Dan aku tidak mengingat masa lalumu lagi. Masa lalumu yang rusak, masa lalumu yang menyakiti orang, masa lalumu yang membenci orang dan engkau dibenci oleh orang. Semua sudah aku kuburkan. Segala dosamu sudah dikuburkan di dalam satu baptisan air. Engkau mati terhadap dosa. Engkau ditenggelamkan, engkau diselamkan. Dan bangkit kembali menjadi manusia yang baru. Manusia di dalam Kristus. Sesungguhnya dosamu sudah mati, engkau hidup di dalam kebenaran, hidup bersama Kristus. Pertobatan itu ada buahnya, bukan hanya sekedar perkataannya. Amin. Haleluya. Gereja yang dikasihi Tuhan Yesus, ikut Tuhan bukan dari pernyataan, aku sudah bertobat, aku sudah ke gereja, aku sudah pergi ke kebun anggur. Aku berkata, ya, ikut Yesus, ya, ke gereja, ya, dengar firman, ya. Tetapi aku tidak melakukan, bukan yang seperti itu. Tapi ke Yesus total, berkata ya, melakukan, juga menyesal. Kalau dulunya pernah menolak, kalau dulunya pernah meninggalkan Yesus, bertobat di sana. Dan hidup di dalam kebenaran, meninggalkan masa lalumu. Masuk di dalam Kristus. Mengambil keuntungan seperti apa yang menjadi hakmu. Jangan mengambil lebih. Karena selebihnya itu akan menguasai engkau. Tapi kalau engkau mengambil apa yang menjadi hakmu, disitulah Tuhan itu akan melipat kali gandakan. Apa yang kau miliki itu akan diberkati. Ada yang 10 kali, 30 kali, 60 kali, 100 kali. Buatkan sampai 100 kali ganda. Luar biasa. Tuhan Yesus tidak pernah terbatas. Firman-Nya tidak pernah terbatas. Saudara percaya, saudara pun diberkati. Dan saya akan berdoa bagi saudara untuk mengakhiri renungan kita pagi hari ini. Tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur atas kasih karunia yang Engkau berikan bagi kami. Engkau berbicara tentang 2 perumpamaan Tuhan, si sulung dan si bungsu. Dan Engkau aplikasikan juga ya Bapa dengan cara-cara pekerjaan dari pemungut cukai. Dan Engkau juga mengajarkan bagi kami Tuhan, perbuatan-perbuatan jahat apapun juga
apapun alasannya, kalau itu tidak berkenan di mata Tuhan, kami berhak bertobat, kami berhak mohon ampun, kami menyesal, dan kami akan berangkat masuk dalam kebun anggur itu seperti anak yang kedua. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus sudah singkapkan tema kebenaran firman ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang sudah diberkati pagi hari ini sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu. Shalom.